Dalam sejarah dinasti Qing, nama Qianlong sangatlah populer dengan prestasi dan kemajuan negaranya. Ia berhasil meningkatkan kemakmuran dan kemajuan persenjataan militer. Kekuasaan Qing semakin luas dengan kekuatan angkatan perangnya. Namun jauh sebelum itu, saat awal Qianlong naik tahta, ada pemberontakan bangsa Han yang diyakini adalah bangsa asli di Cina Daratan, di mana sebelumnya Cina dikuasai dari bangsa luar, yakni Mongolia dengan dinasti Yuan, lalu kini dari Manchuria atau Jurchen dengan mendirikan dinasti Qing menggantikan dinasti Ming. Dari sinilah kisah berawal. Raja Yongzheng yang waktu itu Qianlong masih kecil, ia memilihkan di antara anak-anak yang sudah diseleksi dari beberapa klan untuk menjadi teman dan orang kepercayaan Qianlong kelak. Menurut hitungan kaisar, ada dua anak yang cocok menurut tanggal lahir dan hitungan lainnya. Sayangnya dua orang anak itu adalah dari bangsa Han, bukan dari Manchuria atau dari dinasti Qing. Tetapi kaisar tetap bersikukuh menunjuk dua anak itu. Mereka adalah Wang Lei, lalu diberi nama Manchu, Nalaleng, dan satunya Fei Mo Haidu. Kaisar punya pasukan rahasia dengan sebutan Gulotin. Nalaleng akan dimasukkan ke sana, sementara Haidu akan tetap berada di sisi Qianlong. Dari perkiraan Kaisar Yongzheng, dua anak ini sama-sama punya kesetiaan besar pada Qianlong yang sebayanya. Qianlong beranjak remaja beserta dua abdi dekatnya, yakni Haidu dan Nalaleng. Kaisar muda itu punya pikiran modern. Ia bermaksud membubarkan pasukan khusus rahasia bentukan ayahnya dahulu dengan sebutan Gulotin itu. Ia lebih tertarik pada kombi pasukan dengan senapan api. Dianggapnya Gulotin adalah pasukan kuno dengan senjata seperti bumerang bulat. Gulotin memang hebat, tetapi itu pada zamannya saat orang belum membuat senjata api. Ia memberitahu Nalaleng bahwa kini kekaisaran punya pasukan senjata api yang ia ingin dua orang ini yang memimpinnya. Sementara ini Haidu yang selalu ada di istana yang melatih pasukan itu. Karena Nalaleng lebih banyak di luar menjalani misi, Gulotin di bawah pimpinan senior bernama Gong E. Baru saja Gulotin sukses menangkap pimpinan pemberontakan bangsa Han. Tokoh pemberontak ini bernama Tianlang, yang sekaligus adalah semacam pemimpin spiritual sekte yang banyak beranggotakan orang-orang Han. Di tahanan, Nalaleng menjumpai Tian. Tian bertanya kenapa ia tidak membunuh saja saat terjadi penangkapan pada dirinya. Nalaleng tidak menjawab. Sedang Tian menyatakan dalam mimpinya secara spiritual melihat ia akan mati di tangan Nalaleng. Tian juga menyindir Nalaleng adalah orang Han yang kini lupa bangsanya karena menjadi kaki tangan Qing, yakni bangsa Manchuria. Hari itu Tian waktunya dieksekusi bersama terdakwa lainnya. Hukuman ini dijaga oleh pasukan bendera hijau yang bermarkas di dekat pemukiman orang-orang Han. Tetapi tampaknya anak buah Tian sudah siap-siap menyelamatkannya. Bailan, si perempuan kaki tangan Tian, beraksi dengan keahlian pisaunya. Gulotin ikut bertempur melawan gerombolan itu. Tetapi anak buah Tian sudah benar-benar siaga. Mereka memasang peledak di sekitar. Gong! Mo Shen tidak bisa menandingi bela diri Tian, kepala pemberontak. Tian berhasil meloloskan diri dari kekacauan itu. Kelompok Gulotin berusaha mencari-cari anggota yang selamat.
Pihak Tian yang perempuan bernama Bailan tertangkap, sementara pihak Guletin perempuan juga bernama Mosen sekaligus anak dari Gong E menjadi tawanan Tian, sang pemberontak. Keesokannya kelompok Guletin yang dipimpin Nalaleng menuju pemukiman yang sering didatangi Tian si pemberontak. Mereka juga didampingi Heidu atas perintah Kaisar. Heidu sempat menegur Nalaleng karena anggota Guletin bersikap seperti anak-anak yang suka bermain, padahal mereka pasukan khusus Kaisar terdahulu yang terkenal ganas. Di tempat tawanan, Mosen disiksa oleh anggota Tian. Saat menuju pemukiman, mereka menemui ancaman yang ditulis di batu lempengan. Heidu tak menyangka Guletin memasukkan Bailan, tangan kanan pemberontak itu, ke dalam sumur. Padahal sebelumnya ia tak melihat keganasan kelompok Guletin, malah terkesan seperti anak-anak yang suka bermain. Tujuh Guletin dan Heidu melanjutkan tujuan ke sebuah pemukiman dekat gunung. Tian ternyata sangat dekat dengan penduduk di sana. Para Guletin sedang mendapati si pemberontak itu sedang berceramah. Saat Nalaleng dan kawan-kawan diam-diam bergerak ke arah Tianlang, datang pasukan hijau yang dilapori penduduk akan kedatangan orang asing di sana, yakni kelompok Guletin dan Heidu. Wan Jiang, kepala pasukan hijau, seketika mundur saat ditunjukkan lencana Kaisar, yang itu berarti adalah petugas intelijen istana. Nalaleng menemui si alis panjang mata-matanya di sana. Ada informasi penimbunan misiu di kampung ini beserta pembuatan panah-panah seperti persiapan perang. Nalaleng menanyakan keberadaan persembunyian Tianlang beserta pasukan pemberontak lainnya. Namun si alis lebat mengakui tidak tahu apa-apa soal itu. Tempat Tianlang memang dirahasiakan. Tianlang mengunjungi tahanan, yakni Mosen. Tetapi Mosen menyerang Tian, sehingga Tian melumpuhkannya dan meninggalkannya lagi. Su, salah satu Guletin, mencoba melihat keadaan tawanan pemberontak yang dilempar dalam sumur tadi. Ia tak menyadari ada bahaya mengancamnya. Sisan, salah satu anggota Guletin, berusaha mencari informasi dari orang-orang yang dicurigai adalah kaki tangan Tian. Ternyata bukan, mereka hanya pencuri biasa. Heidu dan Mosen membaur dengan pertunjukan yang ada di sana, yakni wayang tempel. Dalam pertunjukan itu banyak diceritakan tentang kepahlawanan dan kesaktian Tianlang, si kepala pemberontak. Heidu mencoba membaca petunjuk arti gambar-gambar yang dibuat oleh penduduk di sana lewat guntingan-guntingan origami. Ternyata Tianlang memang sangat dekat dengan penduduk sekitar gunung, bahkan ia rela membaur dengan mengobati orang-orang yang terkena cacar. Heidu dan Nalaleng membututi kemana perginya Tianlang. Ternyata Tian sedang menuju tempat semacam sekte ibadah. Tian berceramah dan bercerita kepada jamaah bahwa ia baru saja dari kota. Ia telah melihat pasar-pasar yang dulu kecil kini menjadi ramai. Rumah orang-orang Han yang kini sebagian mengungsi ke gunung semenjak dinasti Qing menguasai kota, kini telah menjadi rumah-rumah megah milik orang kaya dan pejabat Qing. Sedangkan orang-orang Han yang ada di sana yang tidak bisa kabur dijadikan budak. Ini saatnya bagi mereka, orang-orang Han yang tertindas, harus melawan Qing. Nalaleng hendak menusuk Tianlang, tetapi saat kepalanya dipegang, ia menjadi kaku seperti terhipnotis. Heidu juga dikeroyok sekumpulan jamaah lainnya. Tanpa diduga, seorang anak kecil memotong kunci rambutnya sebagai identitas orang Qing. Rambutnya yang segera terurai seperti mengingatkan bahwa ia adalah orang Han. Orang Han tidak pernah mengunci rambutnya ke belakang dan jidatnya tidak dikerok, seperti bangsa Manchuria dinasti Qing. Saat sadar, Nalaleng mencoba mengejar Tian lewat jalan rahasia, tetapi di sana tidak ditemukan apa-apa, hanya pegunungan dan kambing.
Hari itu dua orang kepercayaan kaisar seperti terhenyak mengingatkan asal-usul mereka sebagai bangsa Han yang kini jadi kaki tangan dinasti Qing Manchuria. Ketika Heidu dan Nalaleng pergi ke pangkalan pasukan hijau dan menyuruh Huan Jian pimpinannya mengumumkan secara resmi status Tianlang sebagai buron kerajaan, ada kabar kematian Su, salah seorang guletin yang menjenguk tahanan di sumur, tewas diserang seseorang. Sudah pasti ini perbuatan Tianlang atau pemberontak lainnya, pikir mereka. Padahal itu adalah perbuatan Heidu teman mereka sendiri. Chen Tai dan kawan-kawan mengamuk pada orang-orang yang berkumpul tadi. Satu persatu dibunuh, tetapi datang Nalaleng mencegahnya. Karena mau dikeroyok massa, mereka segera beranjak dari sana dan langsung menuju petunjuk mata-mata di mana ada rumah-rumah yang membuat peledak mesiu serta panah-panah otomatis. Kelompok guletin membakar rumah-rumah yang dijumpai sedang membuat persenjataan perang itu. Tianlang memberi surat terbuka kepada kelompok guletin dan Heidu bila ingin bertukar sandera akan dijumpainya besok di kaki gunung. Heidu mengatakan ia akan menyuruh beberapa pasukan penembak dari istana untuk proses pertukaran sandera. Tianlang menjumpai Mosen. Kali ini Mosen tidak menyerang sehingga ia mengajaknya bicara. Tian menceritakan asal-usul ia harus memberontak Qing adalah karena dahulu ayahnya yang punya 4 anak ditangkap Kaisar Qing, padahal hanya menjual buku yang bercerita tentang kesuksesan Kaisar Ming dinasti sebelumnya dalam sejarah. Tetapi Yongzheng Kaisar waktu itu menuduhnya sebagai pemberontak. Ayahnya dipenggal dan 3 anak lain dijatuhi hukuman mati pula. Anak terakhir yakni Tian karena belum cukup umur tidak ikut berhukuman. Sebelum tiba hukuman, ayahnya yang kenal hakim kerajaan meminta meloloskan 3 anaknya. Ketika menyeberangi sungai, datang pasukan guletin yang dipimpin Gong E, ayah Mosen. Akhirnya 3 kakak Tian tewas. Sementara Tian hidup sampai kini ada di hadapan Mosen. Tian bertanya pada Mosen berapa dijual kepala 3 saudaranya itu oleh ayah Mosen. Mosen sambil terseduh menjawab, masing-masing kepala laku 10 tael. Sungguh keji perbuatan guletin yang telah memenggal kepala terhukum dan menjualnya pada kerajaan. Mosen mulai sadar bahwa Tian adalah orang baik. Saatnya hari pertukaran sandera antara Mosen anggota guletin ditukar dengan Bailan, tangan kanan Tianlang. Saat masing-masing bersiap, tak diduga ada penembak yang langsung mengincar Bailan hingga terluka parah. Hal ini tentu membuat Nalaleng marah pada Heidu. Itu sama saja dengan membunuh Mosen sebagai sandera di sana. Tetapi di luar dugaan, Mosen dibiarkan bebas oleh Tian, tetapi Mosen malah membantu merawat Bailan yang tertembak dan membawanya kabur. Guletin mencoba menyerang penembak dengan senjata bumerang bulatnya, tetapi jarak terlalu jauh. Kini justru pasukan penembak Heidu berhadapan sekaligus dengan guletin yang semula adalah kawan mereka sebagai prajurit Qing. Utusan Heidu pada Qing segera dikirim yang menyatakan bahwa guletin bersekongkol melawan kaisar. Heidu juga minta pada kaisar penambahan pasukan tembak dan meriam untuk menumpas pemberontakan. Segera diadakan penangkapan anggota guletin yang ada di istana beserta keluarganya untuk dieksekusi. Meski yang bertugas menangkap pemberontak hanya 7 guletin, tetapi semua anggota yang ada di istana ikut dalam hukuman. Kaisar sempat menemui Gong E, sang pemimpin guletin. Dikatakannya era guletin sudah tamat. Terbukti mereka berkhianat dan kini saatnya kekaisaran mengandalkan kompi pasukan senapan api sebagai andalan serangan kepada pemberontak dan musuh lainnya.
Seluruh kader dan anggota guletin dieksekusi saat itu juga, termasuk Gong E. Anggota guletin lain menuduh Nalaleng bersekongkol dengan Haidu yang bertujuan membasmi kelompok guletin dengan merekayasa pembangkangan mereka di hadapan kaisar. Tetapi Nalaleng menjelaskan bahwa ini semua perbuatan Haidu. Satu persatu guletin yang diumumkan kaisar sebagai buron mulai ditangkap massa. Sungguh tragis nasib para guletin ini. Mereka jadi musuh kaisar sekaligus juga musuh masyarakat Han. Tinggal dua orang guletin selain Nalaleng yang masih hidup. Keduanya adalah Hutu dan Boka. Hutu siap digantung sedangkan Boka lebih mengenaskan ditarik 4 sapi dengan arah berbeda. Masing-masing menarik bagian tangan kaki sehingga akhirnya Boka tewas terbelah tubuhnya menjadi 4 bagian. Nalaleng dari kejauhan menangis tanpa bisa berteriak. Haidu menjumpai Nalaleng yang sedang berduka. Kedua orang sahabat sejak kecil yang mendampingi kaisar itu pun kini saling berhadapan sebagai musuh. 血滴子是污点，你兄弟阿苏也是我杀的，皇上。 要连我一起杀掉吗？ Haidu menembak Nalaleng hingga terpental ke jurang. Nalaleng yang luka parah ternyata malah diselamatkan musuhnya yakni Tianlang. Si pemberontak. Nalaleng menyaksikan hunian dan markas Tianlang yang selama ini tidak pernah ditemukan oleh orang-orang atau mata-mata kaisar. Ternyata markas itu bukanlah sebuah markas pasukan atau milisi, hanya sekelompok petani dan peternak biasa yang hidup terisolasi. Mereka hanya punya senjata seadanya yang jauh dikatakan sebagai pasukan perang. Nalaleng menjadi bimbang saat melihat Mosen sahabatnya kini juga telah bergabung bersama mereka. Tieng mengatakan di sini adalah tempat orang-orang yang telah menemui jalan buntu, termasuk dirinya. Dulu ia berharap dengan kemampuan bela diri dan spiritualnya akan sanggup melawan dinasti Qing. Tetapi setelah kematian Bailan kemarin oleh senapan-senapan api pasukan Haidu, harapan itu telah putus. Karena persenjataan tersebut tidak bisa dilawan dengan bela diri biasa, melainkan dengan sistem militer modern yang tidak mungkin mereka jangkau. Haidu makin mengganas. Ia membunuh penduduk sipil guna mengorek keterangan di mana markas militer Tianlang si pemberontak berada. Wan Jiang, komando pangkalan pasukan hijau yang ada di sana, yang notabene adalah pegawai istana Qing, tetap tidak tega atas perlakuan Haidu terhadap masyarakat dengan semena-mena seperti itu.
我下一个该杀谁？低头，低头，别看！救我！我的孩子！ Akhirnya Wan Jiang dengan pasrah mengatakan telah menemukan artefak lembaran yang seperti menunjukkan sebuah peta keberadaan markas Tianlang. Haidu menyindir, memang Wang Jiang adalah komandan pasukan Qing di daerah itu, tetapi ia adalah darah Han yang condong pada pemberontakan Tianlang. Bersamaan dengan itu, Haidu menyiapkan diri bersama prajuritnya dengan persenjataan siap tempur. Dan di tempat lain, Tianlang bersama pengikutnya bersulang atas persiapan mereka diserbu pasukan Qing dalam jumlah besar. Sungguh dua kekuatan yang sangat berbeda dan mencolok. Pasukan Qing dengan persenjataan lengkap, sementara Tianlang dengan pasukan sipil para petani dengan persenjataan apa adanya. 最后，这个是我们最后死的。 Orang-orang Tian berusaha sebaik mungkin mempersiapkan peledak dan panah. Tapi saat pertempuran semua itu tak berguna. Meriam-meriam yang baru didatangkan Qing dari negara barat beberapa waktu lalu kini digunakan dalam penumpasan pemberontakan itu. Tidak ada perlawanan berarti dari orang-orang Tianlang karena sebelum mendekati musuh mereka sudah dihajar meriam-meriam yang meluluh lantakan apa yang ada. Setelah gempuran meriam disusul pasukan berkuda dengan senapan api. Mo Sen, anggota guletin wanita ini pun tewas di berondong senapan prajurit-prajurit Haidu. Nalaleng hanya bisa mendapati sahabat terbaiknya itu meregang nyawa. Tanda-tanda alam bagi Tianlang cukup jelas baginya, seperti menyeratkan inilah akhir kehidupannya. Nalaleng menemui Tianlang di atas. Tianlang dengan tenang mengatakan inilah saat kematiannya yang selalu ada dalam mimpinya selama ini, bahwa ia dibunuh oleh Nalaleng. Meski Nalaleng adalah orang Han juga. Jika Nalaleng bisa membunuh dan mempersembahkan kepalanya pada kaisar, tentu serangan ini segera berakhir agar pembantaian terhenti. Dan benar, saat kepala Tian dalam genggaman Nalaleng, Haidu menghentikan serangan. Mereka berdua menghadap kaisar. Kaisar telah mengampuni Nalaleng meski ia telah membangkang pada kerajaan. Tetapi Nalaleng menukas bahwasanya ia juga harus dihukum mati karena ia adalah guletin, di mana sekarang guletin adalah kelompok yang dianggap musuh negara dan harus lenyap. Nalaleng juga mengatakan adanya pemberontakan orang-orang Han dikarenakan ada penindasan dan ketidakadilan dari dinasti Qing terhadap bangsa Han. Bila saja Qianlong bisa mendamaikan antara bangsa Manchuria dan Han di Cina ini, tentu semua tidak akan terjadi lagi. Begitulah kisah akhir pemberontakan Tianlang. Pada masa berikutnya, Kaisar Qianlong benar-benar berusaha mengharmoniskan hubungannya dengan orang-orang Han. Dan tercatat dalam sejarah, Kaisar Qianlong bisa membawa dinasti Qing dalam masa keemasan, dikarenakan berdamainya bangsa Han dan bangsa Manchuria di negara itu. Qianlong adalah salah satu kaisar terbesar dinasti Qing yang mampu membawa negaranya dalam kemakmuran, meski harus melalui masa kelam itu.